Syaikhoنا Kholil sebelum belajar ilmu pada guru-guru lainnya beliau berguru pada Kiai Abdul Latif, ayah beliau sendiri. Diceritakan Syaikhoná Kholil belajar pada sang ayah meliputi segala bidang ilmu syariat lebih-lebih dalam bidang ilmu nahwu dan shoraf. Konon, Syaikhoná Kholil mempunyai keistimewaan bakat yang luar biasa dan kecerdasan di atas rata-rata dalam menekuni dua bidang ilmu yang disebut terakhir ini. Beliau mampu menghafal kitab Al-Jurumiyah karya Ibnu Ajurum W. 723H, Nadam Al-Imriti karya Syarifuddin Yahya Al-Imriti, W. 989H, dan Al-Hulasa Al-Alfiyah atau Alfiyah bin Malik karya Ibnu Malik Al-Andalusi, W. 672H, di luar kepala saat beliau masih kecil. Kiai Dawuh atau dikenal dengan sebutan Buju, Dawuh Debu, bahasa Madura, berasal dari desa Malajah Bangkalan. Syaikhoná Kholil belajar pada Kiai Dawuh juga sebelum beliau berguru pada guru-guru lainnya di luar Bangkalan. Kiai Dawuh sendiri dikenal seorang ulama yang handal dan pakar dalam bidang agama Islam dan beliau mempunyai keunikan dibanding guru-guru Syaikhoná Kholil lainnya saat menyampaikan materi pelajaran. Konon, saat mengajar, Kiai Dawuh berpindah-pindah. Kadang di pesantrennya, di bawah pohon, di tepi sungai dan kadang sambil berjalan kaki. Pasca menuntut ilmu di kampung halamannya, Pulau Garam Madura, Syaikhoná Kholil melanjutkan rihlah keilmuannya ke Pulau Jawa. Kira-kira pada tahun 1825, menurut catatan yang termaktub dalam manakib beliau versi Pondok Pesantren Syaikhoná Kholil Demangan Bangkalan, Syaikhoná Kholil berangkat menuntut ilmu ke Pondok Pesantren Langitan Tuban. Pada saat itu Pondok Pesantren Langitan diasuh oleh Kiai Muhammad Nur yang dikenal dengan ilmu alatnya, nahwu dan shoraf di Jawa Timur. Terdapat sebuah kisah aneh saat Syaikhoná Kholil berada di Pondok Pesantren Langitan. Ketika itu Syaikhoná Kholil salat berjamaah bersama para santri dan diimami oleh gurunya Kiai Muhammad Nur. Namun tiba-tiba Syaikhoná Kholil muda tertawa terbahak-bahak. Usai salat gurunya memanggil dan memarahi Syaikhoná Kholil sembari bertanya, "Kenapa waktu salat tadi kau tertawa hingga mengganggu dan membatalkan jemaah lainnya?" "Mohon maafkan saya Kiai. Semua itu di luar kehendak saya karena sewaktu Kiai salat tadi saya melihat jenengan membolak-balikan nasi dalam tumbu, wadah nasi atau lainnya yang terbuat dari ayaman bambu atau pandan kering." "Bes Jawa, karena itu saya tertawa," jawab Syaikhoná Kholil jujur. Tatkala mendengar jawab Syaikhoná Kholil, seketika sang Kiai kaget karena Syaikhoná Kholil bisa melihat membaca apa yang dalam bisik hatinya. Lalu sang Kiai berkata, "Kamu benar, aku tadi mendirikan sholat dalam keadaan perut lapar hingga yang terbanyang dalam pikiranku hanya nasi." Dari peristiwa ini, bisa diambil simpulkan bahwa Syaikhoná Kholil sejak muda sudah memiliki karomah, kelebihan, dan mukasyafah, pandangan mata hati, yang mampu melihat sesuatu yang tersembunyi dari kasat mata. "Di kamar Kiai," jawab Syaikhoná Kholil. Mendengarkan jawaban Syaikhoná Kholil, Kiai Asyik segera memanggil dan menyuruh para santrinya untuk mengambil gula aren di kamar Syaikhoná Kholil meski sebenarnya hati Kiai Asyik belum begitu yakin akan keberadaan gula pesanannya di kamar Syaikhoná Kholil. Para santri pun bergegas melaksanakan titah Kiai Asyik. Ajaib setelah para santri memindahkan gula aren dari kamar Syaikhoná Kholil seakan gula itu tidak pernah habis meski sudah diambil sebanyak 3 kamar penuh. Dari kejadian itu Kiai Asyik mengetahui bahwa santrinya yang bernama Muhammad Kholil memiliki keistimewaan. Tidak sama dengan para santri lainnya. Setelah dari Pondok Pesantren Cangaan Bangil Pasuruan, Syaikhoná Kholil melanjutkan dahaga keilmuannya di Pondok Pesantren Darus Salam Kebun Candi Pasuruan yang diasuh oleh seorang ulama yang alim nan wara, bernama Kiai Arif. Meski berada di Pondok Pesantren Darus Salam Kebun Candi,
Syaikh Khalil juga sembari menuntut ilmu ke pondok pesantren Sidogiri Pasuruan yang kala itu diasuh oleh Kiai Nur Hasan bin Nur Hatim yang masih ada hubungan nasab kekerabatan dari jalur Mbah Said Sulaiman pendiri pondok pesantren Sidogiri, Mojo Agung Jombang. Dikisahkan, Syaikh Khalil belajar ke pondok pesantren Sidogiri dari Kebun Candi dengan berjalan kaki. Jarak tempuh dari Kebun Candi Sidogiri lumayan jauh, kurang lebih 15 km, namun jarak yang jauh ini tidak membuat Syaikh Khalil mudah patah semangat. Sembari mengayunkan kaki, beliau membaca surat Yasin sebanyak 41 kali dan nyaris setiap hari beliau pulang pergi dari Kebun Candi ke Sidogiri. Ketika memasuki gerbang pondok pesantren Sidogiri, Syaikh Khalil melepas sandal beliau demi menghormati para masyayikh Sidogiri yang dikebumikan di belakang Masjid Jami Sidogiri. Di Sidogiri beliau belajar mengaji beberapa kitab, di antaranya kitab Ihya Ulumuddin, Tasawuf, Sahih Bukhari dan Muslim, Hadits dan lainnya. Konon ketika hari Jumat dan hari Selasa saat pengajian di Sidogiri libur, Syaikh Khalil menangis karena begitu besarnya keinginan dan semangat beliau dalam mengais ilmu, dan saat hari libur itu kadang beliau sempatkan berkunjung pada salah satu kerabat dekat beliau yang bernama Sayyid Ahmad Syarifuddin dan sekarang dikenal dengan sebutan Buju, Ronggo, tepatnya di desa Curah Dukuh 5 km dari Sidogiri ke arah barat. Untuk bisa sampai ke makam Buju, Ronggo harus terlebih dahulu melewati persawahan penduduk dengan sebuah tanda pengingat berupa sumur yang airnya bening dan rasanya seperti air Zam-Zam, berada di dekat makam Buju, Ronggo. Masyarakat di sana mempunyai keyakinan bahwa sumur itu merupakan berkah dan karomah dari Buju, Ronggo. Saat di Pasuruan, Syaikh Khalil juga pernah punya niatan berguru pada Kiai Abu Zarrin, ulama yang tersohor di Pasuruan dan di Pulau Madura pada masanya. Namun sayang, Kiai Abu Zarrin keburu dipanggil Sang Khalik sebelum Syaikh Khalil mencicipi samudera ilmunya. Syaikh Khalil tetap tidak putus asa untuk bisa belajar pada Kiai Abu Zarrin meski telah meninggal dunia dengan menghatamkan Al-Quran di dekat pusara Kiai Abu Zarrin selama 41 hari. Tepat pada malam ke-41 Syaikh Khalil bermimpi didatangi Kiai Abu Zarrin seraya mengajarkan beberapa ilmu pada beliau. Ketika Syaikh Khalil terbangun, beliau telah menjadi orang yang alim, mengetahui bermacam ilmu atau yang disebut dengan ilmu laduni. Di penghujung pengembaraan Syaikh Khalil mencari ilmu di bumi Nusantara, beliau berguru pada Kiai Abdul Bashir di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Genteng Banyuwangi. Konon sang guru memiliki kebun kelapa yang sangat luas dan Syaikh Khalil selain belajar ilmu, beliau setiap hari menjadi buruh pemanjat kelapa di kebun gurunya dengan upah 3 sen rupiah setiap mampu mengumpulkan 80 kelapa dan gurunya memberi upah pada Syaikh Khalil secara keseluruhan. Di pondok ini Syaikh Khalil hidup sangat sederhana dan prihatin, beliau setiap hari harus berpakaian kasar dan sedikit makan sembari menjadi khadam pelayan gurunya, mencuci pakaian dan lainnya dengan upah mendapat jatah makan, bahkan kadang beliau membantu memasakkan nasi teman-temannya dengan imbalan ikut makan bareng dengan mereka. Wallahu a'lam.